Salam sehat, salam damai sejahtera, bergabung kembali dalam layanan Misbah Kehidupan. Dalam keseharian kita sering mendengar istilah spesialis. Ada dokter spesialis, ada spesialis gembok, ada spesialis obat jinak, dan lain-lain. Pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan hari ini akan berbicara spesialis perubahan. Dalam hampir setiap situasi, kehadiran Yesus itu tugasnya adalah mengubah keadaan. Ada orang buta, ubah keadaan ini. Ada orang lumpuh, ubah keadaan ini. Ada orang tuli, ubah keadaan ini. Ada seorang anak kecil yang sedang sekarat, ubah keadaan ini. Orang-orang pada memuja berhala, ubah keadaan ini. Jika orang-orang tengah meratapi puing kehancuran, maka tugasnya adalah memberi mereka kembang-kembang kebahagiaan. Daftar tugasnya tidak terhingga. Ia tidak membuang-buang waktu dengan melihat situasi yang sulit, lalu mengatakan, akan lebih bijaksana kalau saya mengikuti arus saja. Kenyataannya, ia bahkan pernah mengatakan, aku datang bukan untuk membawa perdamaian, aku datang membawa sebilah pedang. Dalam setiap hal, teknik perubahannya selalu lain. Coba perhatikan. Ia tidak mengikuti rumusan tetap apapun, dan andai kata rumusannya tetap, maka teknik pengobatan melalui mata orang buta itu sudah diikuti banyak orang dan mungkin sudah dipatenkan. Ia datang bukan untuk memberikan kita rumusan-rumusan. Yesus datang untuk memberi kita kerangka berpikir baru, kerangka berpikir yang memiliki mentalitas mengubah keadaan. Perhatikan istilah bertobat, itu berarti mengubah keadaan. Dan kita semua, saya dan saudara tanpa kecuali, dipanggil untuk menjadi spesialis perubahan. Ketika kita diperhadapkan pada situasi-situasi sulit, kita harus bergembira. Sebab memang itulah tujuan kita hadir di sini. Masyarakat ini banyak dengan para spesialis perubahan. Seorang perawat rumah sakit menghibur sebuah keluarga, meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka mengenai kematian secara rinci, dan sedikit demi sedikit kecemasan yang menggeluti mereka pun memudar, apalagi di situasi banyak orang korban meninggal karena COVID-19 ini. Seorang guru memberikan perhatian khusus pada seorang anak murid yang buta dan dianggap mengalami keterbelakangan mental. Dan hasilnya di masa lalu ada seorang wanita bernama Helen Keller tumbuh menjadi seorang wanita yang mampu memberikan ilham bagi jutaan orang lain, khususnya di dunia persurat kabaran dan novel. Pendeta Daniel Alexander dan Mami Lois memiliki banyak sekali anak dan cucu yang tersebar di seluruh dunia. Mereka hampir semua menjadi orang yang sukses di bidangnya, sekalipun secara fisik Tuhan tidak mengaruniai anak kepada pasangan ini. Karena ada hati Bapa yang mengalir dalam kehidupan suami istri ini. Tahun 2020 ini sudah 25 tahun mereka mengubah keadaan Papua, khususnya Nabire dan sekitarnya. Dalam diri kita semua ada kekuatan untuk mengubah keadaan. Jika Yesus adalah pelatih dan Tuhan kita yang utama dan terutama, maka mengubah keadaan itu harus menjadi prioritas dan spesialis kita. Mulailah perhatikan situasi apa yang terjadi di tempat kerja kita, di masyarakat lingkungan kita, atau dunia kita yang ingin kita ubah. Kapan terakhir kali saudara mengubah keadaan? Dan bagaimana saudara melakukannya? Janganlah itu menjadi sesuatu yang terakhir.
Roma 12 ayat 12 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Yakobus 4 ayat 17. Jadilah pelaku perubahan agar dunia semakin baik dengan kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati.